Aku tidak tahu harus memulainya dari mana. Kisah ini sebenarnya terjadi begitu saja tanpa direncanakan. Berawal dari perkenalanku dengan seorang cowok tampan bernama Haikal. Bang Haikal, begitu biasa aku memanggilnya. Karena usianya memang 4 tahun lebih tua dariku. Bang Haikal adalah seorang mekanik di sebuah bengkel sepeda motor. Aku mengenalnya karena aku memang sering singgah di bengkel tersebut untuk memperbaiki sepeda motorku. Biasanya aku memang rutin servis motorku di sana. Meskipun ada beberapa orang mekanik yang bekerja di bengkel tersebut, tapi aku lebih mempercayai Bang Haikal untuk menangani motorku. Selain pekerjaannya sangat rapi, Bang Haikal juga sangat teliti dan selalu bertanya padaku jika ada onderdil motorku yang harus diganti. Saat Bang Haikal mengerjakan motorku, aku sering mengajaknya ngobrol. Dari situlah aku mulai mengenal Bang Haikal. Sejak pertama kali melihatnya, aku memang sudah menaruh rasa kagum padanya. Bang Haikal memang berwajah cukup tampan dengan postur tubuh yang sangat kekar. Tonjolan-tonjolan ototnya akan terlihat saat ia sedang bekerja. Dan hal itulah yang membuat aku selalu ingin Bang Haikal yang mengerjakan motorku. Dari percakapan-percakapan singkat kami pun akhirnya saling bertukar nomor handphone. Dan sejak mendapatkan nomor handphonenya, aku jadi sering menghubungi Bang Haikal. Awalnya aku hanya bertanya seputar sepeda motor padanya. Namun lama-kelamaan aku mulai berani bertanya tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Bang Haikal juga cukup terbuka padaku. Ia juga jadi sering bercerita tentang hidupnya padaku. Dan aku senang mendengarkannya. Ternyata Bang Haikal adalah seorang perantau di kota ini. Dia tinggal sendiri di sebuah kamar kos, tak jauh dari bengkel tempat ia bekerja. Pernah pada suatu kesempatan, Bang Haikal mengundang aku untuk datang ke kosnya. Karena sudah merasa dekat, aku pun mencoba memenuhi undangan Bang Haikal tersebut. Saat itu malam minggu, aku datang ke sana sekitar jam 7 malam dengan menggunakan motorku. Sesampai di sana, Bang Haikal menyambutku dengan senyum manisnya. Entah mengapa, aku merasa bahagia saat itu. Aku memang belum pernah pacaran sama sekali. Bukan karena aku tak laku, tapi karena memang aku lebih punya ketertarikan pada sesama jenisku. Jadi aku tak pernah mencoba mendekati, apalagi sampai berpacaran dengan perempuan. Namun, sebagai seorang gay, aku memang pernah jatuh cinta pada sosok laki-laki. Cinta pertamaku adalah kakak seniorku ketika SMA. Namun itu hanyalah sebuah cinta terpendam. Hingga aku lulus SMA dan mulai memasuki dunia perkuliahan. Saat awal kuliah dulu, aku juga pernah jatuh cinta pada teman kampusku. Namun sekali lagi itu hanya sebuah cinta terpendam. Karena aku tidak pernah berani untuk mendekati cowok yang aku suka. Sampai akhirnya aku bertemu Bang Haikal. Karena keramahannya, aku jadi sedikit lebih berani untuk bisa mengenalnya lebih dekat. Dan ternyata aku berhasil menjadi lebih dekat dengannya. Kok melamun? Suara Bang Haikal mengagetkanku. Saat itu aku sudah duduk di tepian ranjang dalam kamar kos Bang Haikal. Enggak kok Bang, cuma lagi mikir aja. Kenapa tiba-tiba Bang Haikal mengundang aku ke sini? Padahal ini kan malam minggu. Seharusnya Bang Haikal kan pergi jalan-jalan sama pacarnya. Balasku akhirnya. Aku kan gak punya pacar, Jeff. Ucap Bang Haikal ringan. Tapi kalau kamu gak suka aku undang ke sini, ucapan Bang Haikal tergantung. Aku suka kok. Selaku cepat, takut Bang Haikal salah paham.
Tapi ngapain kita di sini? Lanjutku bertanya, bukankah lebih baik kalau kita jalan-jalan aja di luar, makan-makan atau nonton? Aku melanjutkan lagi, sedikit menawarkan. Di luar nggak enak, Jeff. Lebih enak di ruangan tertutup seperti ini. Kita jadi bebas melakukan apa saja. Balas Bang Haikal. Emangnya kita mau melakukan apa sih, Bang? Tanyaku memancing. Pikiranku memang sudah mulai berkelana entah kemana, memikirkan seandainya Bang Haikal juga punya keinginan yang sama denganku saat ini. Kamu maunya kita melakukan apa? Tanya Bang Haikal membalas. Aku mau kita saling berpelukan, Bang. Ucapku dalam hati sih. Tak beranilah aku ngomong seperti itu sama Bang Haikal. Takut malah Bang Haikal justru mengusirku nanti. Kok diam lagi? Tanya Bang Haikal sedikit mengagetkanku. Ya, aku juga nggak tahu, Bang. Mau melakukan apa sama Bang Haikal? Ucapku membalas. Kamu lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan padaku, Jeff. Aku mau kok. Ucap Bang Haikal kemudian. Maksud Bang Haikal? Tanyaku penuh keraguan. Apa mungkin Bang Haikal bisa menebak jalan pikiranku? Apa mungkin ia sudah tahu tentang perasaanku padanya? Aku sudah tahu kalau kamu menginginkanku, Jeff. Suara Bang Haikal berat. Dari mana Bang Haikal tahu? Tanyaku spontan. Dari sikapmu padaku, Jeff. Mana ada seorang cowok yang begitu peduli sama cowok lain kalau tidak ada apa-apanya? Jawab Bang Haikal lugas. Aku terdiam kembali. Aku hanya tidak menyangka sama sekali kalau Bang Haikal akan bisa menebak itu semua. Namun sejujurnya aku memang sangat perhatian pada Bang Haikal sejak awal aku mengenalnya. Mulai dari hal yang sederhana, contohnya, mulai dari menanyakan ia sudah makan atau belum, ia sudah tidur atau belum. Bahkan aku juga pernah mengirimkan makanan ke kosnya dengan menggunakan layanan ojek online. Aku juga pernah membelikan ia hadiah saat ulang tahunnya. Aku juga sangat sering memujinya. Dan hal itu ternyata cukup membuat Bang Haikal mengerti dengan perasaanku padanya. Aku memang menyukai Bang Haikal. Ucapku akhirnya mencoba untuk jujur. Tapi Bang Haikal nggak marah kan kalau aku katakan sebenarnya aku sudah jatuh cinta pada Bang Haikal? Tanyaku melanjutkan. Ngapain aku marah sih, Jeff? Aku malah merasa senang kalau kamu juga menyukaiku. Balas Bang Haikal. Juga, batinku meronta. Apa itu berarti Bang Haikal sebenarnya juga menyukaiku? Tanyaku terus membatin. Kamu orangnya sangat baik dan penuh perhatian, Jeff. Aku belum pernah bertemu seseorang yang begitu peduli padaku seperti yang kamu lakukan. Bang Haikal berucap lagi. Awalnya aku mencoba menganggap hal itu biasa saja. Namun semakin lama aku semakin merasa kalau ada yang salah dengan perlakuanmu padaku. Tapi entah mengapa aku justru merasa senang dengan semua perlakuan istimewamu itu, Jeff. Sampai akhirnya aku sadar kalau sebenarnya aku juga tertarik padamu, Jeff. Bukan saja karena kamu seorang cowok yang tampan dan putih, tapi juga karena kamu selalu baik padaku. Lanjut Bang Haikal panjang lebar. Perlahan senyumku pun mengembang mendengar semua itu. Aku merasa bahagia, menyadari kalau Bang Haikal juga menyukaiku. Sungguh aku tak pernah menyangkanya. Jadi,
Apa Bang Haikal mau menjalin hubungan istimewa denganku? Tanyaku akhirnya. Aku mau, Jeff. Aku mau jadi pacar kamu. Asal kamu bisa menerima aku apa adanya. Balas Bang Haikal. Maksud Bang Haikal apa? Tanyaku sedikit heran. Aku hanya seorang mekanik, Jeff. Aku tak punya apa-apa untuk dibanggakan sama kamu. Aku juga hanya seorang anak kampung yang mencoba berjuang di kota yang begitu keras ini. Balas Bang Haikal sedikit lirih. Bang Haikal, jangan berkata seperti itu. Justru aku menyukai Bang Haikal karena Bang Haikal adalah seseorang yang berani hidup mandiri di usia Bang Haikal yang masih cukup muda. Selain karena Bang Haikal memang sangat tampan dan gagah sih. Ucapku apa adanya. Tapi tetap saja aku hanya lelaki miskin, Jeff. Suara Bang Haikal semakin lirih. Tak ada bedanya bagiku, Bang. Aku sudah terlanjur jatuh cinta pada Bang Haikal. Aku tak peduli tentang semua itu, karena aku sangat mencintai Bang Haikal. Balasku yakin. Aku juga cinta sama kamu, Jeff. Ucap Bang Haikal penuh perasaan. Lalu, apa aku boleh memeluk Bang Haikal? Tanyaku ragu. Jangankan hanya memeluk, Jeff. Kamu ingin lebih dari itu, aku juga pasti mau. Balas Bang Haikal lugas. Mendengar kalimat itu, aku pun mulai mendekati Bang Haikal. Bang Haikal pun sangat mengerti, ia juga turut mendekat. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa mendekap tubuh kekar seorang cowok yang aku cintai. Tubuh itu terasa hangat, begitu nyaman. Aku rebahkan kepalaku di bahu kokoh Bang Haikal. Aku benar-benar merasa bahagia malam itu. Aku sangat menyayangi Bang Haikal. Bisikku lembut. Aku juga sayang kamu, Jeff. Balas Bang Haikal ikut berbisik. Apa aku boleh meminta lebih dari ini? Tanyaku pelan. Apa hal itu masih harus kamu pertanyakan, Jeff? Kamu kan sudah tahu jawabannya. Balas Bang Haikal. Tapi aku belum pernah loh, Bang, seperti ini sama siapapun. Bang Haikal adalah pacar pertamaku. Ucapku jujur. Iya, aku tahu. Kamu gak perlu khawatir. Aku pasti akan memperlakukan kamu dengan lembut kok. Balas Bang Haikal. Tapi apa kamu yakin mau melakukannya denganku? Tanya Bang Haikal melanjutkan. Iya, aku yakin, Bang. Jawabku mantap. Lalu kemudian semua itu pun terjadi. Aku serahkan seluruh jiwa ragaku hanya untuk Bang Haikal malam itu. Meskipun aku belum pernah melakukan hal tersebut, namun aku berusaha memberikan yang terbaik buat Bang Haikal. Kamu adalah laki-laki pertama dalam hidupku, Bang. Ucapku lirih, penuh perasaan. Dan aku bahagia bisa menjadi yang pertama buat kamu, Jeff. Aku bahagia bisa mendapatkan kamu. Balas Bang Haikal lembut. Aku kemudian hanya bisa pasrah saat Bang Haikal mulai melakukan aksinya padaku. Aku relakan semuanya hanya untuk Bang Haikal. Aku tak mau malam ini sia-sia. Aku ingin menghabiskan malam ini dengan kesan yang sangat indah. Aku hanya menginginkan Bang Haikal sepenuhnya, utuh. Aku merasa sangat bahagia. Ternyata semuanya jauh lebih indah dari semua khayalku selama ini. Kesan pertama yang aku dapat dari Bang Haikal benar-benar sangat sempurna. Begitu indah. Sejak saat itulah aku dan Bang Haikal menjalin hubungan asmara. Sebuah hubungan yang terasa sangat indah bagiku. Sejak saat itu, bukan hanya malam minggu aku datang ke kos Bang Haikal, tapi juga hampir setiap malam. Aku juga masih sering singgah di bengkel tempat Bang Haikal bekerja menjadi mekanik.
walau kadang hanya sekedar mengganti oli motorku. Olinya kental ya, ucap Bang Haikal dengan nada canda. Suatu saat aku mengganti oli motorku di bengkel tempat ia bekerja. Ah, lebih kentalan oli Bang Haikal kayaknya, ucapku membalas dengan sedikit memelankan suara, takut kalau orang-orang mendengarnya. Tapi kamu memang suka yang lebih kental kan? Ucap Bang Haikal sedikit berbisik. Selagi Bang Haikal yang memasukkan olinya, aku nggak terlalu peduli tentang kekentalannya Bang. Yang penting olinya penuh, jawabku semakin berbisik. Tadi malam penuh nggak? Tanya Bang Haikal. Penuh banget Bang, sampai melimpah malah, jawabku. Bukannya kamu yang minta dilimpahkan? Tanya Bang Haikal lagi. Aku mintanya olinya masuk ke dalam semua Bang, biar lebih berasa aja, balasku. Oke, kalau gitu nanti malam olinya aku masukin semuanya, nggak bakal ada yang tersisa, ucap Bang Haikal. Memang masih banyak olinya? Tanyaku. Kalau buat kamu, stok oliku selalu ada, kapanpun kamu membutuhkannya, jawab Bang Haikal terdengar yakin. Dan pembicaraan-pembicaraan seperti itu jadi semakin sering terjadi di antara kami, terutama kalau kami lagi saling video call malam-malam, saat kami tidak punya kesempatan untuk bertemu. Hubungan cinta kami memang semakin hari semakin terasa indah. Kehadiran Bang Haikal dalam hidupku mampu memberi warna indah dalam hatiku. Aku semakin mencintai sang mekanik tampan itu. Rasanya hidupku terasa lengkap. Aku merasa utuh, begitu sempurna. Kebahagiaanku saat ini tidak bisa aku ukirkan dengan kata-kata. Tak pernah terpikir olehku sebelumnya kalau aku akan bisa memiliki cowok yang aku cintai dan juga mencintaiku. Setelah bertahun-tahun aku hanya bisa jatuh cinta dalam diam tanpa pernah bisa aku ungkapkan, apalagi aku miliki. Namun sekarang cintaku benar-benar terungkap dan benar-benar bisa aku miliki. Aku tak akan pernah melepaskan Bang Haikal dalam hidupku. Aku akan selalu mencintainya selamanya. Bagiku, Bang Haikal adalah segalanya. Aku ingin selamanya bersamanya. Aku ingin cinta kami tetap utuh selamanya. Semoga saja tidak ada apapun yang bisa memisahkan cinta kami. Namun, perjalanan hidup adalah misteri. Kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti apapun kita merencanakan hidup ini, selalu saja yang terjadi di luar dugaan kita. Lalu, mungkinkah cintaku dan sang mekanik tampan itu bisa bertahan selamanya? Apa yang terjadi selanjutnya dengan hubungan cinta kami? Hampir 2 tahun hubungan indahku bersama Bang Haikal, si mekanik tampan itu, terjalin dengan indah. Aku benar-benar merasa bahagia dengan semua itu. Hampir setiap malam kami selalu bersama, menikmati keindahan cinta kami. Jatuh cinta memang indah, dan lebih indah lagi saat kita bisa memiliki orang yang kita cintai. Dan hal itulah yang aku rasakan bersama Bang Haikal. Namun, hubungan indah yang sudah terjalin hampir 2 tahun itu, pada akhirnya harus mendapatkan batu sandungan. Berawal dari Bang Haikal yang tiba-tiba saja harus pulang kampung karena ibunya sakit parah. Aku dengan sangat berat harus melepaskan kepergian Bang Haikal. Aku hanya tidak bisa membayangkan bagaimana hari-hariku tanpa Bang Haikal. Meskipun Bang Haikal berjanji kalau ia pasti kembali, namun tetap saja aku merasa sangat kehilangan dirinya. Kampung halaman Bang Haikal memang cukup jauh, butuh perjalanan 2 hari 2 malam naik bis untuk bisa sampai ke sana. Hal itulah yang membuat aku jadi sedikit merasa khawatir.
Meskipun kami masih tetap bisa saling berhubungan melalui ponsel, tapi tetap saja hal itu tidak cukup bagiku. Aku butuh Bang Haikal ada di dekatku, bukan sekedar mendengar suaranya atau hanya melihatnya melalui video call. Seminggu, 2 minggu, bahkan sudah lebih dari sebulan Bang Haikal pergi. Aku semakin merindukan dirinya. Hidupku terasa hampa tanpa kehadirannya di sisiku. Kapan abang kembali ke sini lagi? Tanyaku di ponsel. Kamu yang sabar ya Jeff, ibuku masih sakit. Aku belum bisa kembali sekarang, balas Bang Haikal. Aku rindu Bang Haikal, ucapku lirih. Aku juga rindu kamu Jeff, balas Bang Haikal syahdu. Aku pengen servis motorku lagi sama Bang Haikal, ucapku lagi. Mau sekalian ganti olinya enggak? Balas Bang Haikal dengan nada candanya. Ya maulah bang, udah lama olinya enggak diganti loh, ucapku ikut bercanda. Aku juga pengen ganti oli motor kamu Jeff, tapi mau gimana lagi, sekarang kita berjauhan, balas Bang Haikal lemah. Makanya abang cepat kembali ke sini biar aku bisa ganti oli dan oli abang gak kebuang sia-sia, ucapku masih dengan nada canda. Ah, kamu Jeff bikin aku semakin kangen aja, balas Bang Haikal. Dan pembicaraan kami pun terus berlanjut hingga berjam-jam. Kami memang kalau sudah video call pasti sangat lama, berjam-jam. Namun hal itu tidaklah cukup untuk melepaskan segala kerinduanku pada Bang Haikal. Tiga bulan kemudian, Bang Haikal pun mengabarkan padaku kalau ibunya sudah meninggal. Aku turut merasa sedih mendengar kabar tersebut. Namun tidak cukup hanya sampai di situ. Seminggu kemudian, Bang Haikal pun mengabarkan padaku kalau ia tidak bisa kembali lagi ke sini. Aku pengen buka usaha bengkel sendiri di kampung Jeff. Biar bagaimanapun adik-adikku sangat membutuhkan aku di sini. Mereka masih sangat kecil-kecil. Sejak ibuku meninggal, hanya akulah satu-satunya harapan mereka. Apalagi ayahku juga sudah sering sakit-sakitan sekarang. Begitu jelas Bang Haikal padaku melalui ponselnya. Tapi aku juga membutuhkan Bang Haikal di sini, ucapku pilu. Maafkan aku Jeff, aku gak mungkin kembali lagi ke sana. Mungkin lebih baik kalau kita saling melupakan, balas Bang Haikal terdengar serak. Tapi aku tidak bisa melupakan Bang Haikal begitu saja. Aku sangat mencintai Bang Haikal, ucapku semakin pilu. Aku juga sangat mencintai kamu Jeff, tapi kita nggak mungkin bersama lagi. Jarak di antara kita terlalu jauh. Lebih baik kita saling melupakan, balas Bang Haikal lagi. Aku nggak bisa bang. Suaraku mulai parau. Mataku terasa perih menahan tangis. Kamu pasti bisa Jeff. Ini juga nggak mudah bagiku, tapi kita harus bisa, balas Bang Haikal. Aku bisa mendengar suara itu terdengar mulai serak. Aku pun tak bisa lagi membendung air mataku. Aku menangis terisak. Aku mohon Jeff, kamu jangan menangis seperti ini, ucap Bang Haikal masih dengan suara seraknya. Aku akan menyusul Bang Haikal ke sana, ucapku dalam isak tangis. Kamu jangan melakukan hal bodoh, Jeff. Kamu harus menyelesaikan kuliahmu. Kamu harus kuat, balas Bang Haikal. Untuk selanjutnya aku pun tak berkata apa-apa lagi. Hatiku terasa perih.
Berat sekali rasanya harus berpisah dari Bang Haikal. Aku merasa tak sanggup. Aku memang berniat untuk menyusul Bang Haikal ke kampungnya. Tapi seperti yang ia katakan, aku harus menyelesaikan kuliahku dulu. Lagi pula, kampung Bang Haikal sangat jauh. Aku pasti tidak akan mendapat izin dari orang tuaku jika aku pergi sejauh itu. Karena itu akhirnya aku hanya bisa pasrah. Aku mencoba menerima semua kenyataan yang terjadi. Kenyataan kalau aku tidak bisa lagi bersama Bang Haikal. Kenyataan kalau hubungan kami harus berakhir karena terpisah jarak yang sangat jauh. Aku pun hanya bisa menangisi semua itu. Rasanya begitu sakit. Aku harus kehilangan orang yang aku cintai di saat aku masih sangat membutuhkannya. Setahun kemudian pun berlalu. Sudah setahun pula aku tak pernah bertemu Bang Haikal. Sudah setahun juga kami tak lagi saling kontak. Kami memang sudah sepakat untuk saling melupakan dan tidak lagi saling menghubungi. Pernah beberapa kali aku coba menghubungi Bang Haikal, tapi ia tak pernah mau mengangkatnya. Bahkan pesanku pun tak pernah ia balas. Aku pun akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menghubunginya. Aku pun mencoba belajar untuk melupakannya. Mungkin itu lebih baik. Mungkin begitulah perjalanan cinta kami. Kami dipertemukan, saling tertarik dan saling jatuh cinta. Lalu kami pun menjalin hubungan cinta yang indah selama hampir 2 tahun. Namun kemudian kami harus terpisah oleh jarak yang begitu jauh yang membuat kami harus sama-sama belajar saling melupakan. Namun cintaku kepada Bang Haikal tak pernah pudar. Aku masih selalu mengingat segala kenangan indah yang pernah terjadi di antara kami. Memang tidak mudah bagiku melupakan Bang Haikal, karena dia adalah laki-laki pacar pertamaku. Bang Haikal adalah laki-laki pertama yang mampu memberikan kesan yang teramat indah. Dia adalah laki-laki pertama yang membuat aku terbuai dengan cintanya yang indah. Namun kini semua telah berlalu. Kisah cintaku bersama Bang Haikal kini hanya tinggal kenangan, dan aku harus belajar untuk menjalani hari-hariku tanpa kehadirannya. Meski berat, tapi aku harus bisa. Sampai akhirnya aku bertemu Dava, Bang Dava. Dia juga seorang mekanik motor. Hanya bedanya, dia punya usaha bengkel sendiri. Dia bekerja sendiri tanpa karyawan. Sejak Bang Haikal pergi, aku memang tidak pernah lagi datang ke bengkel tempat Bang Haikal bekerja dulu. Aku merasa setiap kali aku ke sana, aku justru semakin merindukan Bang Haikal. Karena itu, aku mencoba mencari bengkel langganan lain. Dan dari situlah aku mengenal Bang Dava. Bang Dava sebenarnya sudah punya istri dan anak. Namun istri dan anaknya tidak tinggal bersamanya. Istri dan anak Bang Dava tinggal bersama orang tuanya di kampung yang berjarak tidak terlalu jauh dari bengkel Bang Dava. Biasanya sekali seminggu Bang Dava pulang ke rumah istri dan anaknya. Bang Dava memang sudah cukup berumur. Setidaknya ia sudah berusia 36 tahun. Anaknya yang pertama sudah berusia 7 tahun, sedangkan anak keduanya masih berusia 3 tahun. Begitulah kira-kira cerita Bang Dava padaku tentang kehidupannya. Aku memang selalu bertanya banyak hal pada Bang Dava setiap kali aku berada di bengkelnya. Aku memang ingin tahu lebih banyak tentang Bang Dava. Bang Dava memiliki wajah yang cukup tampan. Hidungnya sedikit mancung, matanya selalu terlihat berbinar. Ada belahan tipis di dagunya yang membuat ia terlihat sangat manis. Rahangnya kokoh, tubuhnya kekar dan berotot. Sebagai laki-laki, Bang Dava memang cukup sempurna. Karena itu juga aku jadi tertarik padanya. Dalam usahaku untuk melupakan Bang Haikal, aku pun terus mencoba untuk mengakrabkan diri dengan Bang Dava.
aku pun memberanikan diri untuk meminta nomor handphonenya. Kadang jika aku lagi gabut sendirian di rumah, aku pun memacu motorku ke bengkel Bang Dava, sekedar menemaninya bekerja dan juga sekedar ngobrol dengannya. Semakin lama kami pun semakin akrab dan dekat. Aku tidak lagi merasa sedih karena telah kehilangan Bang Haikal. Meskipun hubunganku dengan Bang Dava masih hanya sebatas teman ngobrol, namun kehadiran Bang Dava cukup menghiburku. Hari-hariku kembali berwarna. Aku jadi merasa punya tujuan kembali. Aku pun jadi sering membawakan makanan untuk Bang Dava, terutama saat jam makan siang, karena aku tahu Bang Dava hanya masak sendiri dan paling sering ia memesan makanan secara online. Bang Dava memang selalu pulang sekali seminggu ke tempat istri dan anaknya. Namun hal itu tidak mengurangi kesempatanku untuk bisa bersamanya. "Kamu kenapa begitu baik padaku, Jeff?" tanya Bang Dava suatu siang. "Aku hanya ingin belajar banyak sama Bang Dava, terutama soal motor," balasku beralasan. "Memangnya kamu juga mau jadi mekanik seperti saya?" tanya Bang Dava. "Ya enggak sih Bang, cuma pengen sekedar tahu aja sih," balasku apa adanya. "Tapi setauku selama kamu di sini, kamu belum pernah tuh otak-atik motor," ucap Bang Dava lagi. "Ya aku kan masih mau belajar Bang, jadi cuma lihat-lihat abang kerja aja dulu," balasku ringan. "Lihat-lihat abang kerja atau lihat abang yang kerjanya?" ucap Bang Dava kemudian sambil sedikit menekan suaranya. Entah apa maksudnya, aku juga tidak terlalu paham. "Kalau sekalian lihat abang yang kerjanya, kan nggak apa-apa juga Bang. Anggap aja itu bonus untuk saya," balasku ikut menekan suara dengan tujuan tertentu. "Yakin cuma mau diliatin aja abang yang kerjanya?" ucap Bang Dava lagi, seakan terus memancing. Maunya sih lebih dari sekedar diliatin, tapi takutnya abang yang kerjanya nggak mau lebih dari itu, balasku lagi. "Coba aja dulu, siapa tahu abangnya mau," ucap Bang Dava santai. "Emangnya Bang Dava mau kalau saya pengen lebih dari sekedar melihat abang?" tanyaku akhirnya. Gimana ya, sulit juga sih menolak cowok secakep kamu." Tapi Bang Dava sengaja menggantung kalimatnya. "Tapi apa Bang?" tanyaku mulai penasaran. Saat Bang Dava hendak berucap lagi, tiba-tiba sebuah motor datang. "Bang, bisa ganti oli?" tanya si pengendara motor tersebut setelah ia turun dari motornya. "Bisa," jawab Bang Dava singkat sambil mulai berdiri. Pembicaraan kami pun terhenti sampai di situ. Bang Dava mulai sibuk mengerjakan tugasnya, sementara aku hanya terpaku dalam rasa penasaranku. Aku dan Bang Dava pun semakin dekat, meskipun aku belum tahu pasti seperti apa sebenarnya perasaan Bang Dava padaku. Namun dari sikapnya, aku percaya kalau Bang Dava juga punya perasaan khusus padaku. Hanya saja mungkin karena ia sudah punya istri dan anak, Bang Dava tidak berani untuk terlalu jujur padaku tentang perasaannya padaku. Namun apapun itu, yang pasti saat ini aku merasa bahagia bisa dekat dengan Bang Dava. Hal itu cukup mampu membuatku untuk bisa melupakan Bang Haikal.
Hingga pada suatu malam, aku sengaja datang ke bengkel Bang Dava. Meskipun kalau malam bengkel itu sudah tutup, tapi biasanya Bang Dava sering nongkrong sendirian di depan bengkelnya tersebut. Aku masih penasaran dengan ucapan Bang Dava tempo hari. Ucapku memulai pembicaraan. Ucapanku yang mana? Tanya Bang Dava. Entah ia benar-benar lupa atau hanya sekedar untuk meyakinkan dirinya sendiri kalau apa yang aku maksud memang seperti yang ia pikirkan. Ucapan Bang Dava tentang kalau aku boleh lebih dari sekedar melihat Bang Dava, jelasku. Oh, soal itu. Kamu masih ingat aja, Jeff. Balas Bang Dava. Tapi kamu serius kalau kamu memang ingin lebih dari sekedar melihatku? Lanjutnya bertanya. Iya bang, aku memang dari awal sudah suka sama Bang Dava. Sebenarnya itulah alasanku mengapa aku jadi sering mampir di bengkel Bang Dava. Ucapku mencoba untuk jujur. Tapi aku sudah punya istri dan anak loh Jeff. Apa kamu nggak keberatan akan hal itu? Balas Bang Dava sedikit bertanya. Kalau Bang Dava juga mau, aku nggak bakal keberatan bang. Yang penting Bang Dava masih punya waktu untukku. Ucapku pelan. Kalau soal waktu, aku pasti selalu ada buat kamu Jeff. Kan aku hanya pulang sekali seminggu ke tempat istri dan anakku. Selebihnya waktuku ya bisa buat kamu. Balas Bang Dava. Jadi apa Bang Dava juga punya perasaan padaku? Tanyaku, sekedar meyakinkan diriku sendiri. Aku tidak begitu yakin dengan perasaanku padamu saat ini Jeff. Namun yang pasti aku merasa cukup nyaman saat bersama kamu. Apalagi selama ini kamu juga sangat baik padaku. Tapi jika kamu memang menginginkanku, aku bersedia kok. Balas Bang Dava panjang lebar. Aku memang menginginkan Bang Dava karena aku benar-benar telah jatuh cinta pada Bang Dava. Ucapku apa adanya. Kalau begitu kita lanjut ngobrolnya di dalam aja ya. Ucap Bang Dava kemudian. Ayo bang, balasku mantap. Kami pun segera berdiri dan segera melangkah masuk ke dalam bengkel Bang Dava yang merupakan sebuah ruko kecil. Di bagian depan ruko itu adalah tempat peralatan bengkel Bang Dava. Bagian tengahnya sebuah kamar kecil, sedangkan di bagian belakangnya terdapat dapur dan kamar mandi. Bang Dava sengaja mengajak aku masuk ke dalam kamarnya. Kami pun memulai obrolan kami kembali, sambil kami rebahan di atas ranjang kecil milik Bang Dava di dalam kamar tersebut. Tentu saja pembicaraan kami semakin bersifat pribadi. Aku juga semakin dengan terang-terangan mengungkapkan segala kekagumanku pada Bang Dava. Aku juga bercerita sedikit banyak tentang masa laluku. Tentu saja bagian di mana aku dan Bang Haikal pernah menjalin hubungan sengaja tidak aku ceritakan. Semakin malam, pembicaraan kami pun semakin seru. Bang Dava juga semakin terbuka padaku. Ia juga sedikit banyak bercerita tentang masa lalunya. Kamu jadi nginep sini kan? Tanya Bang Dava di sela-sela pembicaraan kami. Jadilah bang, jawabku yakin, karena aku memang sudah mengabari orang tuaku kalau aku tidak pulang malam ini. Dan malam itu pun berlalu dengan penuh keindahan. Untuk pertama kalinya, aku dan Bang Dava melakukan sebuah pergelaran yang membuat aku semakin terkesan dengannya. Aku yang sudah lama tidak merasakan hal tersebut jadi semakin terlena dengan perlakuan Bang Dava padaku malam itu. Tidak kusangka, Bang Dava cukup mahir melakukan hal tersebut. Terlihat sekali kalau ini bukanlah pertama kalinya ia melakukan hal itu. Tapi aku justru menyukainya. Setidaknya aku jadi tidak terlalu sibuk untuk mengajarinya,
karena ia sudah mengerti dengan posisinya sebagai laki-laki malam itu. Dulu aku juga pernah punya pacar seorang laki-laki. Itu terjadi jauh sebelum aku mengenal istriku yang sekarang dan menikahinya. Cerita Bang Dava, sebelum kami benar-benar tertidur malam itu. Dan sepertinya kami gak bakalan bisa tidur, karena pergelaran kami baru berlangsung 1 ronde. Hubunganku dan pacarku itu kandas karena aku memergokinya bersama laki-laki lain. Meskipun aku sangat kecewa saat itu, tapi aku coba melepaskannya dengan ikhlas. Lanjut Bang Dava bercerita. Dalam masa kesendirianku itulah aku bertemu dengan istriku yang sekarang. Awalnya perasaanku biasa saja, namun karena perhatian dan kasih sayangnya yang selalu ia curahkan padaku, hatiku akhirnya luluh. Aku tidak tahu apa itu cinta atau bukan, namun yang pasti, tiba-tiba saja ada keinginan untuk menjadikannya istriku. Aku pun akhirnya menikahinya dan mencoba menjalani kehidupanku sebagaimana layaknya seorang laki-laki, menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang suami, dan juga menjadi seorang ayah. Bertahun-tahun aku menjalani kehidupan normal seperti itu. Meskipun kadang timbul keinginan dalam diriku untuk punya pacar seorang laki-laki lagi. Namun selama ini aku belum pernah bertemu laki-laki yang benar-benar menarik perhatianku. Sampai akhirnya aku bertemu kamu, Jeff. Dan entah mengapa aku merasa tertarik sama kamu. Apalagi selama ini kamu juga sangat baik padaku. Awalnya aku takut untuk jujur sama kamu, mengingat kalau aku sudah berstatus suami orang. Namun melihat sikapmu padaku, aku mulai yakin kalau kamu pasti tidak akan keberatan jika aku sudah punya istri dan anak. Sampai akhirnya kamu jujur dengan perasaanmu padaku, dan aku pun mencoba untuk berani jujur padamu, hingga semua ini pun terjadi malam ini. Begitu kira-kira cerita Bang Dava padaku malam itu. Lalu, apa kamu masih mau denganku setelah kamu tahu tentang kisah masa laluku itu? Tanya Bang Dava tiba-tiba setelah untuk beberapa saat kami saling terdiam. Aku gak peduli dengan masa lalu Bang Dava. Aku juga gak peduli meskipun saat ini Bang Dava sudah punya anak dan istri. Aku tetap mencintai Bang Dava apa adanya. Balasku jujur. Dan begitulah hubunganku dengan Bang Dava terjalin. Sejak malam itu kami pun resmi berpacaran. Aku juga hampir setiap malam berkunjung ke tempat Bang Dava meskipun tidak selalu menginap di sana. Kehadiran Bang Dava benar-benar mampu mengisi kekosongan hatiku semenjak kepergian Bang Haikal dari hidupku. Aku bahkan sudah tidak mengingat tentang Bang Haikal lagi. Aku mencoba menjalani hari-hari indahku bersama Bang Dava, meskipun Bang Dava sudah berstatus suami orang. Berbulan-bulan hubungan indahku bersama Bang Dava terjalin. Aku sungguh merasa bahagia dengan semua itu. Sampai suatu saat, aku harus pergi melaksanakan KKN Bang. Ucapku pada Bang Dava. Berapa lama? Tanya Bang Dava. Mungkin sekitar 2 bulan. Jawabku. Cukup lama juga ya, tapi nggak apa-apa kok. Aku akan sabar menunggu kamu di sini. Ucap Bang Dava lagi. Dan meski dengan perasaan yang sangat berat, aku dan Bang Dava harus berpisah sementara waktu karena aku harus melaksanakan KKN di daerah yang cukup jauh dari kota tempat aku tinggal. Dan di tempat KKN-ku itulah aku bertemu dengan Bang Haikal kembali. Aku tidak menyangka kalau desa tempat aku KKN adalah desa tempat Bang Haikal tinggal. Aku memang tidak pernah tahu di mana desa Bang Haikal sebenarnya selama ini.
Meskipun Bang Haikal pernah mengatakannya padaku, namun aku tidak begitu mengingatnya. "Jadi Bang Haikal tinggal di sini?" tanyaku ketika kami punya kesempatan untuk mengobrol berdua. "Iya Jeff, inilah desaku, di mana aku dilahirkan dan dibesarkan," balas Bang Haikal. "Aku senang bisa bertemu kamu kembali Jeff," ucap Bang Haikal melanjutkan. "Aku juga," balasku singkat, karena aku hampir tidak tahu apa aku benar-benar senang bertemu Bang Haikal kembali. Lebih dari 2 tahun kami tidak bertemu. Bahkan Bang Haikal dengan sengaja memutuskan hubungan di antara kami. Dia tidak pernah mengangkat teleponku dan juga tidak pernah membalas pesanku. "Jadi berapa lama kamu akan berada di sini Jeff?" tanya Bang Haikal kemudian. "Sekitar 2 bulan Bang," balasku. "Berarti kita masih punya banyak waktu untuk ngobrol," ucap Bang Haikal lagi. "Semoga kamu betah berada di sini ya Jeff," lanjutnya. "Ya betah nggak betah lah Bang, namanya juga tugas," balasku lemah. Untuk selanjutnya Bang Haikal pun bercerita banyak hal tentang desanya tersebut. Pembicaraan kami sampai saat itu masih bersifat umum. Sepertinya kami tanpa sengaja telah sepakat untuk tidak membahas tentang masalah hubungan kami dulu, untuk sementara. Aku dan Bang Haikal pun semakin sering mengobrol. Meski kami lebih sering ngobrol bersama teman-teman KKN-ku yang lain. Kebetulan rumah tempat kami tinggal selama KKN tersebut bersebelahan dengan tempat usaha bengkel Bang Haikal. Jadi mau tidak mau kami para mahasiswa KKN, terutama yang cowok, jadi sering nongkrong di bengkel tersebut. Hingga pada suatu kesempatan, aku dan Bang Haikal pun punya waktu untuk ngobrol berdua lagi. Sebenarnya Bang Haikal sengaja mengajak aku jalan-jalan keluar desa dengan menggunakan motornya. Aku mau ngomong. Begitu alasan Bang Haikal mengajak aku pergi, sambil sedikit berbisik, takut kalau rekanku yang lain mendengarnya. Aku pun tak bisa menolak ajakan tersebut, karena biar bagaimanapun aku memang membutuhkan Bang Haikal selama aku berada di desa ini. Setidaknya dengan adanya orang yang aku kenal di desa tersebut bisa mengurangi rasa kerinduanku untuk pulang. Kami pun berangkat menuju jalan keluar desa tersebut. Desa Bang Haikal memang berjarak kurang lebih 13 kilo dari jalan utama. Sepanjang perjalanan menuju desa tersebut terdapat banyak kebun-kebun sawit masyarakat. Pada sebuah kebun sawit, Bang Haikal membawa motornya masuk ke dalam kebun tersebut. Di dalam kebun itu terdapat sebuah pondok kecil. Bang Haikal memarkir motornya dan meminta aku untuk turun. Kami pun duduk di dalam pondok kecil tersebut. "Kita ngapain di sini Bang?" tanyaku. "Aku kangen kamu Jeff," ucap Bang Haikal lembut. "Tapi kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi Bang," balasku. "Tapi aku masih mencintai kamu Jeff. Jadi aku harap selama kamu di sini, kita bisa bersama-sama lagi seperti dulu. Aku benar-benar sangat merindukan saat-saat romantis bersama kamu, Jeff," ucap Bang Haikal lagi. Aku terdiam, berpikir. Sejujurnya aku memang belum benar-benar bisa melupakan Bang Haikal, meskipun di hatiku saat ini sudah ada Bang Dava. Namun pertemuanku kembali dengan Bang Haikal telah mampu membangkitkan segala kenangan indah yang pernah kami lalui bersama dulu. Dalam keterdiamanku itu, tiba-tiba Bang Haikal menarik tubuhku ke dalam dekapannya. Entah mengapa aku hanya membiarkan hal tersebut. Biar bagaimanapun, aku dan Bang Haikal dulu pernah menjalin hubungan asmara. Dan hal itulah yang membuat aku tidak ingin menolaknya. Lagi pula menurutku, tak ada salahnya selama aku di sini, aku manfaatkan juga untuk bisa menikmati waktu berdua bersama Bang Haikal. Walau itu berarti aku telah mengkhianati Bang Dava.
Tapi bukankah Bang Dava sendiri juga sudah punya istri? Itu artinya aku hanya yang kedua baginya. Lagi pula Bang Dava nggak mungkin tahu kan apa yang aku lakukan selama KKN. Karena itu aku memilih untuk membiarkan Bang Haikal melakukan apapun yang ingin dia lakukan padaku. Melihat kepasrahanku, Bang Haikal pun semakin berani. Dia mulai melakukan hal yang sudah lebih 2 tahun ini tidak kami lakukan. Dan aku pun mulai bereaksi. Kenangan indahku bersama Bang Haikal dulu kembali melintas di pikiranku. Kini semua kenangan itu kembali menjelma menjadi sebuah kenyataan. Bang Haikal masih seindah dulu. Permainannya masih sama seperti dulu. Lembut namun penuh kesan. Dan siang itu, kebun sawit itu pun menjadi saksi pergelaran kami. Setelah lebih dari 2 tahun kami tidak melakukannya. Sejak kejadian indah siang itu, Bang Haikal semakin sering mengajak aku jalan-jalan berdua, terutama malam hari. Dia selalu punya tempat yang strategis untuk kami bisa menghabiskan waktu berdua. Jadi Bang Haikal udah tunangan? Tanyaku ketika suatu malam kami bersama kembali. Kamu tahu dari mana? Tanya Bang Haikal. Dari adik Bang Haikal? Jawabku jujur. Iya, aku memang sudah bertunangan. Tapi sebenarnya itu adalah keinginan keluargaku. Dan lagi pula usiaku juga sudah cukup untuk segera berumah tangga. Kalau di kampung, jika kita telat nikah, itu akan menjadi bahan gunjingan yang empuk bagi para warga. Jadi aku tak berusaha menolak pertunangan tersebut meskipun sebenarnya aku tak menginginkannya. Jelas Bang Haikal. Apa kamu marah akan hal tersebut? Tanya Bang Haikal tiba-tiba ketika ia melihat aku hanya terdiam. Marah sih enggak Bang, hanya kecewa aja. Kenapa Bang Haikal enggak jujur dari awal? Ucapku lemah. Aku pikir itu tidak penting untuk dibahas. Dan lagi pula, jika aku jujur dari awal, aku takut kamu enggak mau menerima aku lagi. Balas Bang Haikal. Ya enggak apa-apa Bang. Toh hubungan kita juga hanya untuk sementara kan. Hanya selama aku berada di sini. Ucapku pelan. Iya, yang penting selama kamu berada di sini kita memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, Jeff. Anggaplah ini sebagai momen untuk perpisahan kita. Karena mungkin setelah ini kita tidak akan pernah bertemu lagi kan? Balas Bang Haikal. Aku hanya diam, sambil mulai merebahkan kepalaku di atas bahu kokoh milik Bang Haikal. Aku selalu merasa nyaman melakukan hal tersebut. Untuk selanjutnya, seperti biasa, kami pun melakukan pergelaran kami dengan penuh semangat. Waktu terus bergulir. Sudah 2 bulan aku melaksanakan KKN. Sudah 2 bulan juga aku menikmati indahnya cintaku dan Bang Haikal. Dan setelah 2 bulan kami pun akhirnya harus berpisah. Apa kita akan bertemu lagi Bang? Tanyaku ketika malam terakhir kami bertemu. Kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Jeff. Seperti saat ini, kita tidak pernah menyangka sama sekali kalau kita akan bertemu lagi setelah lebih dari 2 tahun kita berpisah. Balas Bang Haikal diplomatis. Iya sih Bang, hanya saja entah mengapa tiba-tiba saja aku merasa berat harus berpisah dengan Bang Haikal lagi. Ucapku lirih. Aku juga merasa berat harus berpisah lagi denganmu, Jeff. Tapi bukankah kita tidak bisa menghindari hal ini? Bukankah sejak awal kita sudah menyadari kalau perpisahan ini akan terjadi? Balas Bang Haikal. Aku pun hanya terdiam. Aku memang merasa berat harus berpisah dengan Bang Haikal lagi.
Biar bagaimanapun kebersamaan kami selama hampir 2 bulan ini telah mampu membangkitkan cinta yang dulu pernah ada di antara kami. Tapi aku memang harus kembali ke kota. Aku harus kembali ke rumahku, ke tempat yang semestinya. Dan lagi pula di sana sudah ada Bang Dava yang sedang menungguku. Karena itu, keesokan harinya aku pun berusaha bersikap biasa saja saat aku akhirnya benar-benar harus pergi dari desa Bang Haikal. Bang Haikal pun melepaskanku dengan senyum yang terlihat mengembang. Sepertinya ia juga berusaha untuk bersikap sewajarnya. "Betah ya kamu di sana?" suara Bang Dava ketika aku sudah kembali ke kota dan aku sempatkan untuk berkunjung ke bengkelnya malam itu. "Ya, betah nggak betah lah bang, namanya juga tugas kuliah," balasku pelan. "Tapi masa iya selama 2 bulan di sana kamu nggak pernah pulang sama sekali?" ucap Bang Dava lagi. "Kan jauh bang, lagi pula kita kan selalu video call bang," balasku lagi. Iya, abang bercanda kok, nggak usah ditanggapi serius gitu. Abang hanya takut kalau kamu diambil orang selama di sana," Bang Dava membalas. "Ah, Bang Dava bisa aja. Siapa juga yang mau sama aku nih bang? Lagi pula cintaku ini hanya untuk Bang Dava seorang. Aku nggak mungkin ke lain hati bang," ucapku selembut mungkin. Aku nggak mau Bang Dava curiga kalau aku selama di sana justru bersama laki-laki lain. "Iya deh, abang percaya," balas Bang Dava. Lalu kemudian kami pun saling melepaskan rindu. Setelah 2 bulan kami tidak bertemu. Dan begitulah kisah cintaku bersama Bang Dava, si mekanik tampan itu, terus berlanjut. Sementara ingatanku tentang Bang Haikal perlahan mulai memudar. Dan kisah ini pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik selanjutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah, muah, muah.